Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Matematika. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan hasil observasi dan wawancara pada PLP 1. Selamat menyaksikan! Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Putri Afifah. Saya semester 4 Pendidikan Matematika dari Universitas Dr. Hamka. Kedatangan saya ke sini, saya ingin mengetahui tentang kegiatan dan lain-lain di sekolah ini. Terima kasih untuk Ibu dan Bapak yang telah memberikan saya untuk mewawancarai sekolah ini. Silakan Ibu memperkenalkan diri. Ibu Lina Kusrina, kebetulan sejak Juli 2020 Ibu mendapat tugas sebagai kepala SMA Negeri 1 sekolah ini, dan di depan tinggi ada 2 orang wakil kepala sekolah. Saya Parmawan, kebetulan dipercaya sebagai yaitu membantu kepala sekolah di bidang siswaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sigit Budi Prasetyo. Saat ini mengampu mata pelajaran sejarah Indonesia dengan tugas tambahan. Satu, saya akan menanyakan tentang bagaimana kerja struktur kepala sekolah di SMA 1. Dengan cara rapat baik dengan wali kelas ataupun dengan seluruh tata usaha. Juga alhamdulillah pada bulan Agustus kemarin kami juga sempat mengadakan IHT walaupun dalam kondisi pandemi, tapi dengan menggunakan protokol kesehatan tentunya, yaitu kami mempelajari berkaitan dengan e-learning ya, untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar selama 2 hari tatap muka dan 1 hari penugasan. Jadi pada IHT itu saya cukup bangga karena IHT tanpa pembicara dari luar, semua dipimpin oleh Pak Sigit sebagai Wakasek Kurikulum beserta tim. Jadi prinsipnya kami saling berbagi antar kita. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya SMA 1 Sukawang ini punya potensi yang cukup besar, sehingga orang-orang yang memang kebetulan sudah mampu menguasai e-learning ini bisa saling berbagi dengan teman-teman guru-guru lainnya yang belum mampu. Saya ingin menanyakan pada Pak Parmawan, menurut Bapak bagaimana karakteristik peserta didik di SMA 1 sekarang ini? Terima kasih. Untuk apa tadi? Pinky. Untuk karakteristik siswa SMA 1 sekolah ini, yaitu mayoritas di sini adalah lahir dari orang tua yang orang tuanya yaitu petani. Jadi semenjak berdirinya SMA 1 sekolah ini 2006, 2007 sampai sekarang ini, yang saya tahu bahwa mereka itu hadir dari kultur yang sangat memperhatikan, yaitu dari segi budaya lingkungannya. Maka dari itu, dari beberapa instansi komponen pemerintah maka bersepakat berdirinya SMA 1 Sukawang ini, yaitu ingin merubah kultur SMA 1 Sukawang ini, yang mana tadi yaitu dilatar belakangi bahwa tentang budaya-budaya orang Sukawang ini dari segi moral perlu ada pembinaan, yaitu pertama tentang pendidikan. Maka dengan pendidikan di SMA Sukawang ini alhamdulillah bisa merubah kultur wilayah Sukawangi jauh lebih baik dari yang lalu-lalu. Dan untuk pembinaan akhlak karakter anak, maka SMA 1 Sukawang ini kita buat sekolah ini disiplin yang lebih bagus. Terus kita buat yaitu seperti sekolah atau pembelajaran non formal, selain formal dan non formal seperti ekstrakurikuler. Terus ada pembinaan akhlak, yaitu untuk membina dan untuk membawa peserta didik ini jauh lebih baik untuk mengubah karakter dari segi budaya, moral, dan pendidikannya. Terima kasih pada Pak Parmawan yang telah menjawab karakteristik peserta didik. Selanjutnya saya ingin bertanya pada Pak Sigit, yaitu bagaimana proses pembelajaran SMA 1 Sukawang ini? Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak Pinky. Mengenai proses pembelajaran saat ini, karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, maka pemerintah, terutama dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Pusat terutama, melarang adanya kegiatan pembelajaran tatap muka.
Ya. Untuk itu dari seluruh SMA yang ada di Dinas Pendidikan ya, itu mengadakan pembelajaran secara jarak jauh atau PJJ atau dengan sistem online. Artinya apa? Dengan pembelajaran online ini kegiatan belajar mengajar masih tetap bisa dilaksanakan meskipun dalam kondisi situasi pandemi COVID-19. Kemudian metode yang digunakan oleh guru-guru dalam pembelajaran jarak jauh adalah secara umum menggunakan media pembelajaran Google Classroom. Jadi semua guru di SMA Negeri 1 Sukawangi di sini membuat akun Classroom masing-masing per guru per mata pelajaran, kemudian mengembangkan model pembelajaran, kemudian membuat modul pembelajaran, ya, dan juga quiz atau latihan-latihan soal seluruhnya menggunakan Google Classroom. Untuk monitoring dan evaluasi, hampir setiap bulan kita evaluasi bagaimana pembelajaran jarak jauh ini berlangsung, dan apabila ada siswa yang terkendala dengan pembelajaran jarak jauh, kita akan coba fasilitasi dengan memberikan atau meminjamkan buku paket. Jadi siswa yang terkendala PJJ atau tidak bisa melakukan pembelajaran daring, itu kita fasilitasi dengan meminjamkan buku paket. Dengan menggunakan buku paket itu nanti guru-guru memberikan penugasan atau memberikan materi melalui buku paket tersebut. Seperti itu. Terima kasih Pak Sigit. Karena yaitu tentang peraturan apa saja yang diterapkan selama COVID-19 di SMA Negeri Sukawangi. Peraturan apa saja yang diterapkan selama seperti itu. Ya, kalau peraturan memang ya kan karena kita dilarang untuk tatap muka, jadi untuk siswa itu yang datang ke sekolah itu hanya angkat untuk keperluan tertentu saja. Satu, saat kemarin pembagian untuk buku paket dipersilakan, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Yang kedua, kalau masalah kehadiran, ya memang peraturan sementara yang diminta itu adalah kehadiran guru-guru supaya bisa melaksanakan PJJ ini dengan baik. Itu di sekolah terutama adalah guru-guru yang memang masih terkendala karena belum menguasai secara maksimal Google Classroom. Jadi di sini kami bisa saling bantu membantu gitu. Terus kalau peraturan yang lainnya mungkin tidak ada peraturan khusus karena memang pada prinsipnya saat PJJ ini kita memang judulnya kalau para pegawai baik guru dan pegawai itu dalam kondisi bekerja dari rumah. Namun ya itu diberi peraturan untuk hadir di sekolah itu untuk memperlancar kegiatan PJJ. Mungkin itu saja. Yang pasti secara umum siswa hanya dikondisikan untuk di rumah, melalui wali kelas dikondisikan juga diberi motivasi untuk mereka tetap melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, dimotivasi untuk selalu bersemangat belajar walaupun dalam kondisi belajar secara mandiri. Nah di sini memang beberapa anak sangat terkendala mungkin karena memang satu hal yang sulit juga bagi siswa untuk belajar sendiri di rumah, sehingga beberapa guru sudah minta izin, ada juga yang memang belajar dengan tatap muka tapi secara sangat terbatas ya. Kemarin saya sudah ketemu dengan salah satunya guru matematika yang memang karena anaknya mengeluh, siswanya mengeluh sangat sulit untuk memahami pelajaran sehingga datang ke rumah Pak Rahman ya, Pak Sigit ya. Nah, itu kami persilahkan dengan catatan tetap menggunakan protokol kesehatan gitu, dan diupayakan tidak terlalu berlama-lama karena memang kita juga sama-sama saling menjaga, kita menjaga kesehatan baik semua pihak gitu, baik guru maupun siswa. Mungkin itu saja Mbak Ibu. Terima kasih Mbak Sarana yang telah menjelaskan tentang peraturan sekolah ini. Tadi saya ingin bertanya kepada Pak Hermawan tentang apakah kegiatan seremoni seperti upacara bendera berjalan dengan lancar, dan apakah masih ada kegiatan seremoni lainnya selain upacara bendera? Kegiatan upacara bendera lancar ketika belum ada pandemi COVID-19, dan untuk sekarang ya paling bisa virtual gitu kan, dan lewat Zoom mungkin bisa. Dan untuk sekarang paling kita yaitu jarak jauh aja, jadi yang sudah belum menggunakan. Dan kebetulan ya untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti upacara-upacara hari besar Islam segala macam ya sekedar kita pakai virtual saja gitu kan, karena mengingat COVID-19. Terima kasih Pak. Lalu saya ingin bertanya apakah kegiatan ekstrakurikuler apa saja yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Sukawangi? Ekstrakurikuler itu ada 10. Di antaranya yaitu ada pramuka, ada rohis, ada marching band, ada sepak bola, ada pencaksilat, ada volleyball, ada PMR, terus ada
dia apa lagi banyak seni musik ya. Ada 10 yang ada di SMA 1 Sukawumi ini, itu tambah lagi dengan kelas Linda ya. Kemarin ketika 17 Agustus kebetulan kita dipercaya sebagai pengibar di kecamatan, dan tahun lalu sebenarnya sudah dipercaya di pengibar di kabupaten, yaitu di seperti hari Pramuka, yaitu di tahun 2019 karena masalah COVID, jadi kita semuanya terhentikan ya. Di sini kita tetap gitu kan, sebagai kesiswaan akan terus berkomunikasi dengan siswa lewat yaitu online. Kita bisa dengan OSIS, kita berhubungan dengan siswa, kita lewat para teman-teman dari kelas, kita mengontrol yaitu bagaimana siswa ini yaitu bisa terjamah semua, bisa yaitu terpantau. Maka kita semua dari sebagai bagian sekolah, kurikulum, kesiswaan, kelas dan pembinaan itu terus memperhatikan anak setiap saat, walaupun kendala dengan yaitu COVID-19 ini. Terima kasih Pak Rahman yang telah menjelaskan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, yang terakhir saya mau bertanya pada Kak Sigit, yaitu tentang ada apa kebiasaan positif tentang peserta didik. Baik, tentang kegiatan pembiasaan di lingkungan sekolah ya. Iya. Ini ceritanya pas tatap muka ataupun pas kondisi COVID ya. Jadi ketika kebiasaan baik pada masa tatap muka itu dimulai anak-anak ketika sebelum memulai kegiatan pembelajaran pasti didahului oleh doa bersama. Kemudian setelah doa bersama dipimpin oleh guru masing-masing di kelas. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah biasanya anak-anak membaca Asmaul Husna. Ya, membaca Asmaul Husna, kemudian kalau dalam kurikulum 13 ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, baru dimulai kegiatan pembelajaran. Dan dalam kegiatan pembelajaran juga itu sekolah melakukan pendidikan karakter. Misalnya dalam kegiatan pembelajaran tatap muka ya, ketika siswa dalam kondisi belajar, siswa dibiasakan untuk bagaimana belajar berkolaborasi, berkomunikasi, ya. Kemudian bagaimana caranya bergotong royong ketika menemukan permasalahan sampai dengan mengkomunikasikannya. Itu adalah beberapa contoh pendidikan karakter yang diajarkan melalui kurikulum 13 di SMA Negeri 1 Sukawumi. Dan nanti ketika pembelajaran tatap muka berakhir atau KBM berakhir, ditutup kembali dengan refleksi dan juga doa penutup. Itu ketika pembiasaan karakter ketika pada masa tatap muka. Sedangkan kalau pada masa COVID, pembelajaran daring atau online, itu beberapa pembiasaan karakter yang kita lakukan, terutama ini adalah dilakukan oleh guru BK, bimbingan konseling, dengan cara menanyakan apa saja kegiatan atau hal-hal yang baik yang sudah Anda lakukan, kemudian apa saja yang sudah dilakukan di rumah, apakah membantu orang tua atau dalam beribadah, ya, itu ditanyakan oleh guru BK melalui GC atau Google Classroom. Sedangkan untuk guru mata pelajaran yang hampir sama dengan tatap muka, jadi sebelum pembelajaran online dibiasakan untuk membaca doa, ya. Kemudian pembiasaan karakter lainnya juga masih tetap dilakukan ketika masa COVID-19 atau pembelajaran daring. Seperti itu. Terima kasih Mas. Baiklah, sekiranya itu saja yang dapat saya tanyakan. Semoga siswa-siswi di SMA 1 sekolah ini menjadi banyak yang berprestasi dan membanggakan bangsa ini. Saya mahasiswa UHAMKA undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil observasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebih